Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika Dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang telah dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi? Dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutilah kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan Dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara kesayangan kita, Gema Ramadan, hari ke-8 143 Hijriah. Tema yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah, pemirsa, di sini sudah ada tamu istimewa kita, Ustadz Muhammad Soleh, yang akan mengupas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kalau Ustadz langsung saja untuk menyampaikan materi pada hari ini? Iya, insyaallah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV rahimakumullah wa hadakumullah. Hari ini kita insyaallah membahas masalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Di dalam fikih disebutkan bahwa sudah kita maklum bersama puasa itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang Islam dan orang yang mampu dan orang yang balik berakal. Ada beberapa golongan orang yang boleh meninggalkan puasa karena uzur. Yang pertama disebutkan di dalam kitab yang kita buka ini adalah orang yang boleh meninggalkan puasa, orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua jika ia lemah daripada berpuasa. Jadi bahasa kita kandangan orangnya tua benar, sidin kada kawa lagi berpuasa, nah boleh sidin meninggalkan puasa. Namun bagi beliau itu wajib membayar fidyah. Bayar fidyah itu setiap satu harinya 1 mud beras. Mud itu takaran. Takaran yang sedikit lebih kecil daripada liter. Jadi kalau orang yang sangat tua tidak mampu berpuasa, lemah berpuasa, boleh meninggalkan dengan syarat setiap harinya membayar 1 mud beras. Kemudian yang kedua, dan orang tua tadi tidak wajib mengqadha. Nah, jadi cukup bayar 1 mud dan tidak wajib mengqadha. Kenapa kada wajib mengqadha? Karena memang beliau sudah tua dan tidak mampu berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang bunting, orang yang hamil, dan orang yang menyusui anak. Ini sama masalahnya. Perempuan yang bunting atau yang sudah melahirkan dan sedang menyusui anaknya. Nah, ini boleh dia meninggalkan puasa. Namun disebutkan di sini rinciannya, jika dia meninggalkan puasa dikarenakan takut binasa dirinya. Kalau bahasa kandangan, aku nih amunnya puasa sedang hamil, kalau pina garing. Aku nih menyusui, kalau aku puasa, kalau pina awak lemah garing. Nah, baginya itu boleh meninggalkan puasa dan wajib qadha. Dihitung berapa hari kena pada puasanya. Nah, kemudian yang kedua, apabila ilat atau alasan meninggalkan puasa itu ditambah. Pertama, aku tidak puasa karena takut aku sakit, dan kedua, aku khawatir anakku juga sakit. Kalau misal yang bunting tadi takutan nang di dalam parut kalau ada apa-apa. Kalau nang menyusui busia amun aku puasa inya garing juga. Berarti 2 alasannya. Maka itu tambah lagi dendanya atau fidyahnya. Ya, jadi pertama selain wajib mengqadha dihitung berapa hari meninggalkan puasa, kemudian yang kedua setiap harinya dia membayar fidyah.
fidyahnya sama tadi, sehari 1 mud, sehari 1 mud. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh meninggalkan puasa, orang yang sakit. Nah, ini kada mesti orang tua lah. Walau masih muda tapi misalnya sakit. Tapi sakitnya tentu yang dia tidak mampu berpuasa. Kalau sakit-sakit biasa yang masih bisa berpuasa, tentu lebih bagus puasa. Jadi aja merasakan tuh kawaka puasa kada garingnya tuh. Nah, jadi bila rasa kada kawa puasa boleh, tapi kena dihitung berapa hari kada puasa dibayar. Kemudian orang yang di dalam perjalanan. Nah, musafir. Yang musafir di sini adalah musafir yang diharuskan qashar. Qashar itu artinya orang yang dapat keringanan sembahyangnya itu boleh diringkas yang asalnya 4 jadi 2. Ini dalam fikih dijelaskan yang dibolehkan qashar itu adalah musafir yang perjalanannya mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau satu marhalah 45 km, berarti 2 marhalah sekitar 90 pal. Nah, itu minimal. Jadi orang yang dalam perjalanan 90 pal apalagi lebih dan dia khawatir takut atau kada kawa puasa, lemah, nah kehausan, boleh baginya itu meninggalkan puasa, tapi wajib atasnya membayar qadha. Berapa harinya kada puasa dibayar qadha. Tapi di dalam Quran itu disebutkan walau ada uzur tadi, wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, itu sudah dijelaskan tadi. Tapi ada ayat itu ujungnya wa antasumu khairul lakum, seandainya bisa berpuasa tentu lebih baik. Jadi orang garing tapi tetap puasa amun kawa tentu lebih baik. Orang musafir walau musafir tapi tetap puasa tentu lebih baik jika mampu. Nah, jadi diusahakan yang paling baik itu tentu puasa. Karena luar biasa orang yang puasa ini. Orang puasa ini adalah salah satu pintu supaya kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Dan janji Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengikhlas mengharap balasan daripada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan ada satu riwayat, seandainya orang itu meninggalkan puasa 1 hari ditinggalkannya, tentu ini tanpa uzur lah. Seandainya yang 1 hari puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu dia bayar di luar Ramadan setahun, maka setahunan puasa di luar Ramadan tidak bisa menyamai pahala sehari di bulan Ramadan. Jadi alangkah sayangnya kalau Ramadan ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Kira-kira ini sedikit penyampaian. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan dan taufik hidayah sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang wajib ditambah ibadah-ibadah yang sunat, sehingga mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapat keberuntungan di dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas materi yang telah Ustadz sampaikan. Tapi masih ada beberapa hal yang menurut kami masih belum jelas nih Ustadz. Apakah boleh memerlukan penjelasan? Silakan. Ustadz? Tadi Ustadz menyampaikan katanya orang sakit boleh tidak berpuasa. Apakah ada batasannya Ustadz untuk orang sakit tersebut? Maksudnya batasan sakitnya? Batasan sakitnya. Iya. Kira-kira kayak apalah sakit yang kada kau puasa, tentu artinya sakit yang lumayan berat lah. Atau mungkin orang sakit itu kan biasanya harus minum obat. Nah, kalau tidak minum obat, maka sakitnya bertambah parah. Dikhawatirkan tambah parah sakitnya, sedangkan dia harus minum obat. Nah, ini kan berarti uzur juga. Tapi kalau pakai empos, kada bata. Kada bata. Nah, misalnya masuk rumah sakit,
hendak benar puasa impos saja tapi kita minum obat itu sah puasanya. Sah. Karena impos itu masuknya tidak melewat lubang atau rongga, tapi melewat pori-pori. Pori-pori. Ya memang jadi masalah ini disuruh minum obat oleh dokter lah. Inggih. Nah, mau kada mau harus minum obat batal lah. Batal. Nah itu kira-kira lah menghajatakan berobat. Nah, Inggih. Oh, inggih. jadi amunnya ringan-ringan aja nang kada menghajatakan perawatan ya kalau kau hajakan jaka kawat lah minum obatnya waktu sahur. Sahur. Nah waktu buka sekali sahur sekali. Nah kalau kau kayak itu alhamdulillah masih kau puasa kecuali ini darurat benar ya kah. Inggih, kecuali darurat Ustadz lah. Inggih. Inggih. Ada lagi nih Ustadz. Tadi musafir juga tidak boleh berpuasa ya Ustadz. Iya, musafir. Apakah seorang musafir Ustadz mendapat keringanan untuk tidak berpuasa? Musafir yang bagaimanakah itu? Iya. Okay. Mungkin kita mengias dengan masalah sholat. Jadi kan sholat dengan puasa ini sama. Artinya ada keringanan ketika musafir. Kalau ada hilap di dalam fikih itu musafirnya itu musafir yang bukan maksiat. Ya, minta maaf lah. Kalau musafirnya tujuannya untuk berbuat dosa, misalnya ke satu daerah, itu jelas sudah. Tapi kira-kira amun berbuat dosa, mungkinnya dasar kada puasa aja bang lah. Ya mungkin lah, minta maaf. Jadi harus perjalanannya itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Kemudian dia itu musafir tadi jauh perjalanannya mencapai 2 marhalah. 2 marhalah tadi satu marhalah 45 km. Jadi 2 marhalah 90 km. Apalagi lebih. Malahan kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu ini masalah sholat tapi tapi boleh dikias mungkin ke puasa. Kalau 2 marhalah 90 pal tadi itu hukumnya boleh qasar sholat. Berarti tadi boleh kada puasa. Itu boleh. Itu boleh tidak boleh mengqasar salat apabila musafirnya mencapai 2 marhalah. Demikian pula boleh meninggalkan puasa apabila mencapai 2 marhalah. Nah, apabila mencapai 3 marhalah, jauh benar perjalanan ke sini kakak puas. Ini malahan di dalam Sabilal bukan boleh lagi, malahan afdol. Afdol. Artinya lebih baik. Kalau pangkena ada orang aku baik sembahyang sampurna aja jar. Padahal mencapai 3 marhalah. Itu padahal afdolnya qasar bahkan. Afdol qasar dibanding tamam. Jadi berarti afdolnya pada puasa. Mungkin kayak itulah kalau dikias, kalau bisa dikias. Mungkin bisa kayak itu. Tapi ya tergantung kembali bang. Amunnya kawah aja puasa bagus puasa tapi mungkin itu. Oh mungkin kayak gitu. Berarti sama kayak pertanyaan Uni Pak Ustadz, berarti jika musafir kuat berpuasa, berarti yang lebih utama baginya apakah berbuka atau terus melakukan puasa? Atau terus, apakah berbuka atau harus melakukan puasa? Musafir? Inggih, yang lebih utama. Oh iya. Jadi ada juga keterangan dari ulama, ini ada sedikit tambahan. Sebenarnya kalau kita musafir itu, kalau kita berangkatnya sebelum imsak, sebelum imsak, misalnya jam 4 subuh, belum imsak. Nah itu boleh kada puasa dari rumah. Jadi seperjalanan kada puasa sudah. Kalau berangkatnya itu sesudah imsak, maka wajib puasa dulu. Wajib puasa dari rumah. Sampai Binuang masih tahan. Sampai Martapura masih tahan. Hingga mana kada tahan, baru boleh berbuka. Jadi tergantung berangkatnya. Ada juga keterangan kayak itu. Tapi jangan dibiasakan lah. Sedikit-dikit musafir kada puasa. Nah, itu jadi meringankan jadinya. Akan aja tahan sampai ke misalnya lah. Tahan, nang tua kada tahan lah. Misalnya ya kah. Tapi wajib diqadha Pak Ustadz. Wajib diqadha. Nah, ini beratnya nih mengqadha ini. Ya kalau mengqadha ini berat nih. Kalau di bulan Ramadan aja kita kada kawa, misalnya puasa apalagi di luar Ramadan, sedang orang sudah nyaman-nyamannya di warung sebagainya kita puasa sorangan. Nah, jadi kawa ya tadi sayang. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Seadanya nah.
Baiklah pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada tema hari ini adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan di antaranya. Yang pertama adalah orang yang sudah sangat tua, akan tetapi wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Benar ya Pak Ustadz? Iya. Ya, okay. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang ketiga adalah musafir atau orang dalam perjalanan, yang keempat wanita hamil, menyusui, haid serta nifas, dan yang kelima orang yang memiliki sebab membolehkan tidak berpuasa, misalnya mujahid fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di medan perang. Terima kasih pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, semoga Gemar Ramadan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Rinanda Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.